Baiklah, Shalom. Terima kasih. Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami manusia sebagai makhluk agama, sosial, dan budaya. Dan dari situ perkenalkan, nama saya Adelphi King dan teman saya Manapode. Manusia sebagai makhluk agama. Keberagaman menggambarkan adanya pelaksanaan serta pengakuan yang nyata terhadap sebuah agama. Sedangkan agama ialah suatu atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Manusia hidup beragama yang bersifat mutlak. Lanjut. Hal ini baik berkenan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan maupun yang berkenan dengan pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Dalam keberagaman ini, manusia akan merasakan hidupnya akan menjadi lebih bermakna. Ia memperoleh kejelasan tentang dasar hidupnya, tata cara hidup dalam berbagai aspek kehidupannya, dan menjadi jelas pula apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tanpa agama, hidup manusia akan terasa hampa. Tanpa agama, hidup manusia akan buta tanpa arah tujuan. Maka penting bagi manusia memegang teguh kepercayaan terhadap agama yang dianutnya agar hidupnya tak menyimpang dari nilai-nilai normal yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam kehidupan bersamanya, manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta nyatanya simbol dan nilai serta yang sudah mapan. Sebagai sosial, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan termasuk sosialnya. Kehidupan manusia cukup beragam seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak. Dari sini bisa diketahui ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial atau social needs, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Lanjut. Dan bagian dari manusia sebagai makhluk budaya ini akan dibawakan oleh teman kita, Cecilia. Manusia sebagai makhluk budaya. Menurut Mangun Sarkoro, kebudayaan adalah segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Fungsi kebudayaan adalah melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan,
Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.